Oke, kita lanjutkan kembali terkait dengan pengetahuan bisnis. Ini merupakan mata kuliah yang pada semester ini saya dipercayakan untuk mengampunya pada Fakultas Teknologi Informasi. Nah, dapat kita lihat yang pertama itu dari elemen dan sistem bisnis ada modal atau kapital. Nah, yang dimaksud dengan modal sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, modal ini menjadi sesuatu yang penting, sesuatu hal yang memang sepertinya harus ada, ya. Dan ini menjadi hal utama dalam melakukan sebuah bisnis. Dan kemudian ada bahan-bahan, merupakan faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Bahan-bahan ini bisa itu merupakan bahan baku ataupun bahan utama dalam memproduksi suatu barang ataupun memproduksi suatu jasa. Kemudian yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Ada tenaga-tenaga ahli, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memang paham untuk bisa menciptakan sebuah produk yang diinginkan tadi. Nah, dan terakhir ada kemampuan manajemen, yaitu manajemen skill, sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Keempat elemen ini penting sekali dalam terlaksananya sebuah bisnis. Bisnis itu akan berjalan jika memang ada modal, kemudian ada bahan baku untuk menciptakan produk, barang, dan jasa, dan kemudian ada sumber daya manusia yang melaksanakannya, dan keempat itu ada manajemen skill. Tujuannya adalah manajemen skill ini ada perencanaan di sana, ada ada proses-proses yang dilakukan sebelum barang dan jasa itu diproduksi, perencanaan, dan kemudian bagaimana proses pelaksanaan, yang tujuannya adalah barang dan jasa yang diproduksi tadi dengan adanya keterampilan manajemen ataupun manajemen skill bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, bisa lebih efektif penyelesaian dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya yang seharusnya. Ini pentingnya. Jadi keempat elemen ini dalam menjalankan sebuah bisnis itu menjadi sesuatu hal yang mesti ada. Nah, bagaimana seseorang bisa menciptakan produk sementara bahan tidak ada? Bagaimana seseorang bisa ataupun perusahaan ingin menciptakan produk ataupun jasa, modal tidak mereka miliki? Atau ingin menjalankan punya ide dalam hal penciptaan produk ataupun jasa, sementara tidak ada tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga ahli yang memang memiliki kualitas untuk bisa menciptakan produk-produk yang diinginkan oleh pasar, yang diinginkan oleh masyarakat luas, menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Tentu itu tidak akan terpenuhi. Demikian juga dengan manajemen skill. Jadi ada keterkaitan, inilah yang dikatakan dengan sistem. Ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Jadi keempat ini adalah sesuatu yang memang butuh dan harus ada dalam menjalankan ataupun menciptakan sebuah produk dan jasa. Oke, selanjutnya inilah sebagai gambaran bagaimana elemen bisnis itu tergambarkan dalam sistemnya, yaitu ada kapital, material, human resource, dan manajemen skill. Jadi ini fungsi ini dilihat dari kepentingan mikro dan makroekonomi. Oke, ini sebagai gambar sederhananya. Nah, dalam kegiatan bisnis, sebagai aktivitas bisnis ada namanya produksi, yaitu memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada yang namanya distribusi, yaitu bagaimana proses menghadirkan barang ataupun jasa yang diproduksi kepada masyarakat, kepada pasar. Ada orang yang memproduksi, kemudian ada pihak yang melakukan distribusi, dan kemudian yang ketiga itu ada namanya konsumsi. Ada pasar yang mereka tuju, ada masyarakat yang membutuhkan produk tadi, ada masyarakat yang perlu untuk
menerima bahan-bahan sebagai kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini dibutuhkan sebagai konsumsi. Jadi sebagai pasar yang membutuhkan barang dan mereka menggunakan produk ataupun jasa yang mereka butuhkan itu sebagai dikatakan sebagai konsumsi. Jadi ada produk yang dihasilkan melalui proses produksi, kemudian ada proses pemasaran yang dilakukan melalui distribusi, dan kemudian ada masyarakat, ada pasar yang menerima barang-barang tersebut, dan ini dikatakan sebagai konsumsi. Jadi aktivitas bisnis ini juga saling keterkaitan antara produksi dengan konsumsi. Untuk apa barang diproduksi sementara tidak ada pasar yang mereka tuju? Kemudian demikian juga dengan masyarakat ataupun pasar yang membutuhkan barang-barang yang mereka inginkan, sementara tidak ada pihak yang memproduksi. Atau ada pihak yang memproduksi, kemudian ada pihak yang membutuhkan, sementara tidak ada pihak yang mendistribusikan, ataupun tidak ada proses pendistribusi yang dilakukan oleh perusahaan ataupun orang-orang yang memproduksi barang dan jasa kepada pihak-pihak pasar. Nah, ini antara satu dengan lainnya, produksi, distribusi, dan konsumsi ini adalah saling berkaitan agar keuntungan yang diinginkan oleh pihak pencipta nilai tadi bisa didapatkan. Nah, proses inilah yang harus dilakukan sehingga nilai-nilai yang diciptakan bisa tertuju pada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian barang-barang dan jasa yang diproduksi bisa terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang memang memerlukan akan barang-barang tersebut. Beginilah gambarannya tentang aktivitas bisnis. Nah, kita lihat sebagai contoh bisnis informatika. Kenapa harus contohnya dalam bisnis informatika? Karena menyangkut dengan mata kuliah ataupun materi yang saya sampaikan ini, sebagaimana sudah saya singgung tadi, bahwa ini mata kuliah yang saya ampu untuk mahasiswa informatika. Jadi menyangkut dengan contoh lebih kepada bisnis-bisnis yang bergerak dalam informasi, e-commerce misalkan. Ini adalah elektronik komersial, atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik belakangan ini lebih dominan dilakukan melalui internet. Nah, akhir-akhir ini memang banyak sekali pasar-pasar elektronik yang bisa kita dapatkan. Semua kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat butuhkan, baik dari daerah manapun, tinggal di manapun, mereka lebih mudah menjangkau. Nah, tinggal memilih, kemudian tinggal klik pesan dan barang bisa sampai. Ini proses-proses penjualan yang dilakukan melalui elektronik. Semenjak ada internet, untuk mendapatkan jasa, untuk mendapatkan barang yang kita inginkan itu lebih mudah. Dahulu mungkin sebelum ada internet ada televisi, ada pesawat radio dan hal-hal lain yang merupakan media-media elektronik yang memasarkan produk-produk, dan kemudian ada pasar yang mereka tuju dan terjadilah transaksi. Itu juga merupakan bagian daripada penjualan elektronik. Nah, banyak pasar-pasar elektronik yang bisa kita dapatkan, seperti misalkan Lazada, Shopee, dan lainnya. Dan kemudian bisnis startup merupakan bisnis yang belum lama beroperasi. Ini bisnis yang bergerak dalam hal digital, yang menerapkan sistem-sistem digital informasi mereka untuk bisa mengembangkan bisnis. Ya, istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Ini ada dua contoh, e-commerce, bisnis startup, dan satu lagi bisnis jasa informasi online. Nah, merupakan bisnis yang menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui perangkat internet. Contoh penyedia jasa seperti Detik.com, Google.com, dan sebagainya. Ada informasi-informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi-informasi itu ya melalui dengan media-media mereka sendiri. Nah,
dari penyampaian informasi, dari bagaimana mereka menyampaikan informasi dan kemudian masyarakat menerima, mereka bisa mendapatkan keuntungan daripada itu. Sebuah informasi yang sebelumnya memang tidak bernilai karena tidak diangkat, kemudian begitu diangkat, informasi itu menjadi bernilai, menjadi nilai bisnis. Ada sesuatu yang mereka jual kepada konsumen mereka, dan kemudian lahirlah keuntungan dari itu. Ini salah satu, ada 3, dan salah satunya adalah bisnis jasa informasi online. Itu merupakan contoh bisnis yang bergerak dalam informatika, dan banyak lagi contoh-contoh bisnis informatika yang ada di sekitar kita hari ini. Misalkan ya, usaha penjualan komputer itu juga bagian daripada bisnis-bisnis yang bergerak dalam bidang informatika. Dan kemudian ada bisnis-bisnis jasa, apakah itu penyediaan jasa programmer dan hal-hal lain sebagainya yang menyangkut dengan teknik informatika. Baik, akan kita lanjutkan setelah pariwara ini tentang dengan adanya motif bisnis dan hal-hal lain setelah ini.